Kita mau anak kita fokus dengan kegiatan sekolahnya saat ini ya karena memang saat ini bersekolah adalah tanggung jawabnya. Hai orang tua tanam benih, ini video kedua yang saya menjawab pertanyaan para orang tua tanam benih seputar komunikasi yang efektif dengan anak. Pernah nggak ayah dan ibu merasa begini? Saya maksudnya seperti ini loh, waktu ngomong dengan anak, tapi kok dia nangkepnya lain ya? Atau begini, saya kan ngomongnya A ya, lah kenapa yang dia jalankan malah bukan A? Aneh ya. Pernah nggak mengalami situasi begitu? Rasanya sih kita semua sebagai orang tua pasti pernah mengalami itu kan. Itu kan yang namanya hambatan komunikasi, betul nggak? Pesan kita tidak tepat sampainya di kepala anak. Nah, setiap bentuk komunikasi itu pasti akan menghasilkan pesan tertentu di dalam kepala orang yang menerimanya. Lalu, orang itu akan bertindak seperti pesan yang dia terima atau ya dia tolak. Nah, yang jadi problem kita, orang tua, seringkali adalah kita mau anak melakukan sesuatu. Lalu kita mencoba menyampaikan sebuah pesan supaya dia melakukan itu. Nah, masalahnya dia ternyata tidak melakukan apa yang kita harapkan. Dan pesan itu dia tolak. Terus kita berpikir, lah kenapa kamu menolak pesan itu? Itu kan baik. Nah, tapi pertanyaannya, pesannya betul nggak sampai persis seperti yang diharapkan orang tua, nyampainya di kepala anak, itu benar nggak? Tepat nggak? Jangan-jangan beda. Makanya dia tolak, makanya dia tidak melakukan. Itu dia. Pesan yang salah akan menyebabkan anak bereaksi tidak seperti yang kita harapkan. Jadi, prinsipnya begini, kalau namanya komunikasi efektif dengan anak. Pada saat orang tua mau berkomunikasi dengan anak, maka pikirkan dulu baik-baik apa sih pesan yang paling tepat supaya anak melakukan seperti yang diharapkan. Pastikan pesannya itu tepat sampainya. Saya akan ambil pertanyaan dari Fikit Samratul untuk memberi contoh prinsip ini. Pertanyaannya begini. Bagaimana memberi pengertian kepada anak usia 13 tahun untuk tetap fokus ke pendidikannya? Sekarang si kakak punya cita-cita jadi YouTuber gaming. Saya bisa mengerti bahwa di masa depan mungkin akan semakin banyak pekerjaan di bidang kreatif. Tapi sebagai orang tua kan tetap cemas kalau anak-anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak kuliah maksudnya. Jadi, orang tua ingin anak fokus dengan sekolahnya. Artinya tugas-tugas sekolah harus diprioritaskan. Oke, harus tuntas. Sekarang masalahnya adalah begini. Pesan yang sampai di kepala anak itu seperti apa? Nah, coba kita pikirkan ini ya. Anak harus fokus ke pendidikannya saat ini. Tujuannya adalah supaya dia bisa kuliah nanti, atau karena saat ini hal tersebut adalah tanggung jawab dia. Coba pikirkan. Saya ulangi ya. Anak remaja harus fokus ke pendidikannya, ke sekolahnya gitu ya. Apakah supaya nanti dia bisa kuliah? Atau dia perlu fokus bersekolah karena itu adalah tanggung jawabnya saat ini yang harus dia selesaikan dengan baik? Yang mana? Yang tepat yang kedua bukan? Kita mau anak kita fokus dengan kegiatan sekolahnya saat ini ya karena memang saat ini bersekolah adalah tanggung jawabnya. Suka nggak suka yang namanya tanggung jawab kan harus diselesaikan lebih dulu dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau kita mau memberi pengertian kepada remaja untuk fokus kepada pelajaran sekolah, maka pesan yang lebih tepat adalah seperti begini. Kamu saat ini punya tanggung jawab, yaitu sekolah kamu. Itu tanggung jawab kamu sekarang.
Dan kamu harus menuntaskan apapun yang menjadi tanggung jawab kamu. Namanya tanggung jawab. Itu pesannya kan. Itu pesan yang mau ditanamkan kepada anak. Jadi kalaupun kamu punya hobi main game, nonton YouTube, gaming, atau apapun, semua itu tidak boleh membuat kamu melalaikan yang namanya tanggung jawab. Itu pesannya kan. Nah, pesan seperti itu lebih bisa dimengerti dan dilatihkan kepada anak. Dibandingkan begini. Nah, kamu harus fokus dengan sekolahmu. Karena nanti kamu itu kan mesti lanjut kuliah. Kalau kamu nanti jadi gamer, YouTuber, itu memang bisa apa? Pertama, anak usia 13 tahun juga belum sejauh itu memikirkan itu. Kedua, karir apapun yang nanti dipilih anak, toh yang namanya karakter bertanggung jawab itu kan memang harus tertanam di dalam dirinya, betul kan? Itu lebih penting maksudnya. Soal karir itu selalu bisa dibicarakan panjang lebar karena memang banyak pertimbangannya. Tapi selama anak kita jadi orang yang bertanggung jawab, kita nggak perlu terlalu khawatir, betul nggak? Lagi pula anak usianya baru 13 tahun. Masih ada kok waktu ya 3-4 tahun untuk banyak ngobrol dengan dia soal masa depan. Rasanya sih tidak ada yang perlu dicemaskan. Oke. Nah, jadi prinsip dalam berkomunikasi efektif dengan anak ini, pada saat orang tua mau berkomunikasi dengan anak, maka pikirkan dulu apa pesan yang paling tepat supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Pikir dulu, baru diomongin, baru disampaikan. Karena kalau pesannya tidak tepat, maka hasilnya juga tidak akan seperti yang diharapkan. Itu adalah prinsip yang saya share di video kali ini. Ya, masih ada pertanyaan selanjutnya yang akan dibahas di video selanjutnya. Ya, jangan lupa share, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan.